Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video ini, kita akan bahas bagaimana cara trading secara efisien dan mungkin bahkan bisa menjadi profit konsisten. Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Mau ikut turnamen di Yahoo Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? Dua poin ini bisa didapatin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti dikopas ke komentar di bawah. Oke? Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tips-tips untuk trading secara efisien, di sini saya mau menanyakan ke teman-teman semuanya, berapa lama sih teman-teman trading dalam satu hari? Berapa lama? Dan berapa sesi teman-teman trading dalam satu hari? Oke. Dan berapa open posisi teman-teman untuk setiap trade-nya? Setiap teman-teman melakukan open posisi, berapa sih nominalnya? Nah, di sini saya menanyakan bukan berarti teman-teman harus menjawab ke saya. Itu teman-teman biar coba berkaca dari pertanyaan saya, gitu teman-teman. Bukan di sini saya menggurui, tapi saya sedikit mau sharing aja teman-teman. Saya di sini juga belajar juga dan saya juga melupakan tentang tips-tips ini terkadang. Jadi saya berbicara ini, saya sharing ke teman-teman dan saya juga merefresh apa yang seharusnya saya ingat gitu teman-teman. Oke. Dan dari pertanyaan itu akan banyak orang yang berpikir oke, ternyata gue trading sehari itu bisa 4 jam, 5 jam, 6 jam, bahkan satu hari 24 jam full, mungkin ada. Dan gue ngelakuin satu sesi, 2 sesi, 3 sesi, akan ada jawaban seperti itu. Dan nominalnya mulai dari yang nominal kecil sampai nominal besar juga ada jawabannya seperti itu. Nah, di video ini saya mau sharing tentang tips agar teman-teman bisa trading secara efisien dari segi waktu, dari segi mungkin tenaga, dan juga pikiran teman-teman ya. Sehingga nanti mungkin arahnya teman-teman bisa menjadi profit konsisten ya teman-teman ya. Karena ketika teman-teman bisa menguasai ini, teman-teman akan profit secara konsisten. Dan ibaratnya, dan jika pun teman-teman loss, teman-teman masih bisa termanage dari segi emosi, dari segi uangnya, dari segi waktunya juga tidak terlalu terbuang banyak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya masalah safe, ini sangat safe gitu teman-teman. Ya, di sini saya mau memberikan saya mau sharing untuk trading secara efisien dengan cara yang pertama teman-teman. Yang pertama nih ya teman-teman. Yang pertama teman-teman harus memahami analisa. Nah, memahami analisa. Oke, sampai situ itu akan terbagi lagi teman-teman. Poin satu ini akan terbagi lagi. Analisa di sini adalah yang pertama adalah analisa secara teknikal dulu, karena kita trading di option ya. Analisa secara teknikal. Nah, dari analisa secara teknikal, teman-teman itu harus tahu bagaimana apa saja sih yang teman-teman kuasai, strategi apa saja yang teman-teman kuasai. Oke? Dan teman-teman kuasai itu, strategi yang teman-teman kuasai, teman-teman tuangkan dalam market yang ada dalam dunia trading. Maksudnya adalah uptrend seperti apa, sideways seperti apa, downtrend seperti apa, menggunakan strategi yang teman-teman tahu. Yang menggunakan strategi yang teman-teman kuasai tepatnya. Oke. Bro, gimana kalau misalnya gue belum nguasain strategi? Ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa belajar. Itu kan ada akun demo, gunakan akun demo, belajar. Fokus dulu ke satu strategi. Dulu. Pertama fokus ke satu strategi. Lakukan strategi tersebut, kuasai strategi tersebut di market uptrend, sideways atau downtrend.
Tetapi bukan berarti saya mengharuskan atau memaksakan teman-teman hanya mengetahui satu strategi, bukan. Sorry. Akan lebih baik ketika teman-teman memahami atau mempelajari dan mungkin bahkan akan paham atau menguasai beberapa strategi, dan beberapa strategi itu bisa digunakan untuk masing-masing market. Contoh, strategi A teman-teman akan gunakan kalau misalnya market uptrend. Strategi B teman-teman akan gunakan saat sideways. Dan strategi C teman-teman akan gunakan strateginya ketika market downtrend. Nah, misalnya seperti itu teman-teman, misalnya. Nah, itu ketika teman-teman bisa melakukan itu dari tren itu, dari market seperti apa, dan teman-teman bisa memahami strateginya seperti apa, atau misalnya tadi teman-teman yang misalnya cuma memahami satu strategi, apa kekurangannya kalau misalnya di market uptrend, atau apa kekurangan kalau misalnya di market sideways, apa kekurangan kalau di downtrend, dan teman-teman bisa memanfaatkan itu, dan teman-teman bisa profit di situ, bisa tidak langsung malah habis saldonya. Nah, itu sudah cukup. Nah, ketika teman-teman sudah menguasai yang tadi saya bilang, kedua hal yang tadi saya bilang, entah satu strategi atau satu analisa atau beberapa analisa di segala market, itu teman-teman sudah mengurangi waktu teman-teman ya untuk trading. Jadi ketika teman-teman ketika teman-teman buka aplikasi IQ Option misalnya, IQ Option teman-teman buka, kita klik open, login, bla 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 bla, teman lihat, Oke, market sedang uptrend. Kita lihat dulu. Contoh misalnya teman-teman pakai menggunakan yang namanya SNR ya. SNR itu kan bisa digunakan di mana saja ya. Oke, market sedang seperti ini. Saya tarik garis resistance. Oke, saya tarik garis support. Oke, saya tarik trend line misalnya. Dak. Oke, bla 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 bla, teman bisa open posisi. Nah, kalau teman-teman tidak menguasai itu, teman-teman hanya misalnya teman-teman hanya megang yang namanya satu strategi, tapi teman-teman belum kuasai gitu. Teman-teman hanya tahu, misalnya teman-teman pernah pelajari kalau misalnya di market sideways seperti ini titiknya, misalnya persilangan SMA bla 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 bla, misalnya itu ya, misalnya teman-teman akan menunggu momen, buka IQ option, lihat market, cari market, tungguin sampai berapa menit, bahkan satu jam sampai 2 jam. Oke, itu udah buang waktu ya teman-teman ya. Itu udah sangat buang waktu. Teman-teman pegel mata, pegel kepala karena mikir terus. Nah, waktu teman-teman terbuang. Karena kalau misalnya teman-teman hanya menunggu 5 menit ya oke, it's okay, fine. Teman-teman memang harus menunggu momen, dan teman-teman tidak boleh memaksakan momen, fine. Tapi kalau misalnya teman-teman belum yakin, teman-teman bisa menunggu sampai 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam untuk membuka satu posisi, dan itu nilai tidak seberapa, itu sudah wasting teman-teman, wasting dari segi tenaga, udah membuang dari segi tenaga, dari segi waktu, dan yang teman-teman dapatkan nantinya mungkin tidak sebanding gitu loh teman-teman. Jadi dari analisa teknikal seperti itu teman-teman, analisa teknikal, teman-teman harus paling tidak teman-teman kuasai satu strategi, dan itu kuasai ya, teman-teman harus kuasai. Kalau misalnya strategi ini di uptrend seperti apa, ketika harus open posisi, ketika jangan open posisi seperti apa, dan ketika downtrend seperti apa, harus open posisi saat apa, dan jangan open posisi saat apa, dan saat sideways aku open posisi di mana, saat apa, dan tidak boleh saat apa. Ketika teman-teman menguasai itu, itu aman. Atau ketika teman-teman punya beberapa strategi, uptrend saya akan menggunakan Bollinger misalnya, jebret. Sideways saya akan menggunakan RSI, jebret. Downtrend saya akan menggunakan apa lagi lah misalnya, atau Bollinger juga misalnya, jebret. Itu efisien. Oke, itu dari segi teknikal, analisa teknikal. Nah, di analisa yang kedua adalah analisa fundamental. Nah, di sini untuk trading binary option, memang analisa fundamental itu sangatlah, mungkin bisa dibilang kurang diperlukan lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi teman-teman lebih baik membaca berita atau mencari tahu bagaimana pasar per hari ini. Ya, gitu teman-teman. Itu sangat berguna, karena ngomong binary option, teman-teman nggak cuma open posisi 1 menit, 3 menit, 2 menit, 3 menit. Ada juga sampai 1 hari full. Dan itu berita berarti sangat berpengaruh ketika itu. Nah, itu jadi teman-teman juga harus baca berita.
Dan juga kalau misal teman-teman atau juga teman-teman kalau misalnya walaupun posisi 1 jam 2 jam, nah kalau teman-teman ngeliat candle time frame 1 jam atau 1 jam lah atau mungkin 4 jam misalnya, teman-teman ke time frame tersebut, itu berita sangat berpengaruh teman-teman di situ. Berita juga berpengaruh. Jadi ketika teman-teman buka, misal teman-teman gue mau trading 1 jam, gue buka time frame 1 jam jebret, teman-teman gak tahu berita, ternyata blar kebalik, atau malah toto yang harus nembus support nggak jadi, atau misalnya harusnya mantul malah tembus gitu, kita nggak tahu. Nah itu teman-teman, jadi analisa itu ada 2. Yang pertama adalah analisa teknikal, ini yang sangat penting ya kalau menurut saya ya. Dan analisa fundamental ini juga cukup penting lah, cukup penting. Dan kedua ini teman-teman harus pelajari itu dari segi analisa yang pertama. Nah untuk nomor 2, untuk trading ya secara efisien, teman-teman juga harus mempunyai yang namanya untuk yang kedua, untuk trading secara efisien, teman-teman harus bisa mengatur yang namanya psikologi teman-teman. Nah, artinya di sini adalah jangan libatkan emosi teman-teman ketika masuk ke pasar. Masuk ke market, jangan libatkan emosi. Dan ketika teman-teman emosi, keluarlah dari pasar. Itu poinnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mungkin kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin punya masalah di keluarga atau bagaimana, atau di sosialnya atau bagaimana, kita nggak tahu teman-teman. Tapi teman-teman ngerasa gue harus trading hari ini, saya harus trading. Teman-teman masuk ke market, jebret, pikiran kacau, stres, masih emosi kondisinya, teman-teman posisi loss. Profit untung tidak, buntung iya. Gitu. Jangan libatkan emosi ketika masuk market. Jadi kalau misalnya teman-teman emosi, lebih baik tidak usah trading dulu. Tahan. Emosi di sini bukan berarti marah doang ya teman-teman ya. Teman-teman stres pun emosi, teman-teman sedih pun emosi. Nah, itu emosional teman-teman. Jadi itu sangat mempengaruhi nanti psikologi ketika kita open posisi. Nanti mungkin akan jadi ragu-ragu, analisa kita menjadi salah, atau kita menjadi nafsu. Yang udah punya planning ABCD hilang semua. Nah itu yang harusnya bisa profit hari ini nggak jadi profit, yang harusnya hari ini nggak perlu trading jadinya besok harus trading, harusnya hari ini nggak perlu trading karena emosi jadi besok aja, tapi karena maksain hari besok aja dan kemungkinan itu bisa profit, malah hari ini trading dan loss, malah habis mungkin duitnya. Tuh. Jadi yang poin kedua itu adalah jangan pernah libatkan emosi ketika masuk market. Psikologi itu harus dijaga ketika kita dalam trading ya teman-teman ya. Dan ketika pun kita sudah di dalam market, pasti kita akan merasakan namanya emosi ketika kita loss. Ingat, loss itu adalah bagian dari trading. Jadi jangan pernah kesel, jangan pernah marah ketika loss. Oke, kalau misalnya itu kan wajar. Yes, wajar. Emosi itu kan punya manusia, wajar. Yes, wajar. Tapi lebih baik stop tradingnya. Ketika teman-teman loss, teman-teman kompensasi. Misalnya, teman-teman lakukan money management secara kompensasi kekalahan. Jebret kali. Dikalinya misalnya kali 3 malah. Kali 3. Dang. Loss lagi. Terus lihat lagi marketnya, ini sudah mulai terganggu, pikirannya mulai terganggu. Open posisi lagi dikali 3 lagi, dar. Makin emosi lagi, dar. Tewas. Nah itu udah emosi teman-teman. Jadi emosi itu bisa terjadi di 2 hal. Yang pertama dari luar, ketika kita sebelum masuk market, dan bahkan kita dari internal ini, ketika kita sudah masuk market itu bisa menjadi emosi juga. Dan ketika sudah sudah mengalami namanya emosi, keluarlah dari market. Itu teman-teman. Selanjutnya, dan ini adalah hal yang paling penting menurut saya,
untuk bisa trading secara efisien dan bahkan nantinya jadi profit konsisten ya, yaitu adalah trading plan. Teman-teman harus mempunyai trading plan ya, mempunyai rencana trading. Oke. Trading plan ini atau rencana trading ini bisa dibagi lagi, bisa diturunkan. Yang pertama atau A itu adalah manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan, money management ini teman-teman bisa lakukan secara, misalnya teman-teman bisa lakukan yang sudah populer seperti parlay, seperti yang namanya kompensasi kekalahan atau kompensasi kemenangan, bahkan teman-teman bisa lakukan itu untuk mendapatkan keuntungan. Karena kalau misalnya kita nggak punya money management, misalnya nih ya, nggak punya money management ya kayak tadi, teman-teman open, misalnya teman-teman punya saldo $10, nah teman-teman buka $1, rate out pay-nya adalah 87% ya. Teman-teman open posisi pertama loss $1 hilang, open posisi $1 lagi, loss lagi hilang, sampai 5 kali berturut-turut 5 hilang ya. Jadi sisa $5, lalu teman-teman profit 1 kali. Hanya dapat 0,87, jadi 5,87. Kehilangan yang terakhir pun tidak tertutupkan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan money management ya seperti itu, kita buka $1, loss, buka $1 lagi, loss lagi, buka $1 lagi, profit. Nah ini kan nggak, yang $1 yang kedua aja nggak ketutup nih, dari yang dan $2 aja, $1 aja nggak ketutup gitu loh maksudnya. Nah itu tetap harus harus dilakukan yang namanya money management. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Nah di situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapat sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke. Dari money management juga bisa dibagi lagi. Tadi selain yang namanya money management, kita memilih money management yang baik seperti apa. Kita harus juga mempunyai yang namanya target profit serta stop loss ya teman-teman ya. Nah, target profit serta stop loss. Oke. Teman-teman setiap harinya harus mempunyai target profit teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman gak punya target profit, teman-teman akan harus trading terus. Teman-teman akan langsung lakukan trading terus sampai akhirnya malah loss. Bisa jadi loh gitu loh. Karena jujur dulu saya nggak punya namanya target profit, saya punya hanya stop loss. Dan itu malah ujungnya malah jadi loss loh. Benar-benar. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, ini target profit itu harus punya. Dan biasanya target profit itu adalah 5-10% dari modal. Range-nya seperti itu. Jadi ada yang bilang 10%, ada yang bilang 5%, ada yang bilang 7%, ada yang bilang 6%. Tidak ada yang salah. Biasanya rata-rata target profit adalah 5-10%. Rata-rata. Dan kalau itu kembali lagi ke teman-teman, target profit teman-teman bisa menentukan. Boleh lebih banyak, tapi harus masuk akal. Harus masuk akal banget loh teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman punya $20 gitu misalnya. $20, teman-teman kalau 10% dari $20, $2 misalnya. Cuma $2, jebret. Teman-teman ngerasa kurang gitu kan misalnya. Teman-teman open posisi lagi dengan segala resiko yang ada, ya udah it's okay, enggak apa-apa gitu. Kan modal kecil, kalau misalnya target profitnya lebih besar ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau modal besar, target profitnya besar, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nggak apa-apa juga, cuman ngos-ngosan sih ngejarnya kalau misalnya kita nggak open posisi secara besar seperti itu. Pokoknya target profit itu teman-teman bisa nentukan sendiri, tapi harus punya, intinya harus punya target profit agar teman-teman bisa yang namanya stop untuk hari ini, stop untuk di titik ini gitu. Dan selanjutnya adalah stop loss. Ini hal yang benar-benar harus ada dalam money management ini. Stop loss. Target profit sudah ada, stop loss juga harus ada. Nah, untuk stop loss ini adalah kembali lagi teman-teman, tapi saya sarankan
dari target profit itu adalah setengahnya. Contoh misalnya, maksudnya batas stop loss ya, nilai stop lossnya, persentase stop lossnya adalah setengah dari persentase si profit, target profit. Contoh target profit adalah 10% misalnya. Nah stop loss ini taruhlah di 5%. Atau mungkin kalau teman-teman pengen meminimalisir resiko lagi, teman-teman 3%, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Atau mungkin mau 1:1, itu juga ada yang melakukan itu. Mungkin saya beberapa kali melakukan 1:1 ya untuk masalah target profit sama stop loss. Jadi target 10%, stop loss 10%. Itu nggak masalah. Asalkan jangan lebih banyak stop lossnya teman-teman. Stop loss misalnya teman-teman punya modal sekian dan stop lossnya teman-teman 30%, sedangkan take profitnya 20%. 30% itu terlalu besar untuk stop loss menurut saya. Kalau misalnya kita ngomong nggak modal kecil ya, nggak modal. Saya di sini dari tadi nggak bicara modal $20, nggak bicara seperti itu. Tapi saya coba anggap modal di sini adalah modal aman di binary option, yaitu sekitar $400. Target 30%, stop loss 30% itu cukup besar. Berarti stop loss $400 dikali 30%-nya berapa? $120. Itu sangat besar loh teman-teman. Sangat besar untuk stop loss. Teman-teman punya stop loss $10, 10% pun sudah cukup besar. But it's okay dibanding 30%-nya. Jadi stop loss itu adalah hal yang mungkin kalau misalnya dibilang ke target profit, lebih penting stop loss-nya dulu. Tapi harus punya target profit. Nah, dua-duanya ini sebenarnya saling mengisi, tapi stop loss harus ada dulu. Oke. Dan untuk trading plan selanjutnya yang kedua, teman-teman harus memiliki time management. Selain money management, teman-teman harus punya yang namanya time management. Oke. Nah, time management ini adalah memanage waktu ya teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai overtrade. Karena overtrade itu akan membuat teman-teman loss. Balik lagi, kita mau trading efisien, tapi kalau misalnya overtrade ya nggak jadi efisien lah, gitu. Dan kalau overtrade, ini pengalaman saya pribadi, saya bisa share ke teman-teman. Saya dulu trading, saya tidak memakai sesi, saya melakukan ketika ada waktu kosong saya trading. Ketika ada waktu kosong, saya trading. Misalnya saya kerja dan waktu istirahat kosong 1 jam, waktu istirahat saya makan mungkin 15 sampai setengah jam, saya trading setelahnya. Berarti taruhlah 30 menit saya trading di situ. 30 menit. Oke. Bahkan terkadang kalau misalnya pun saya belum misalnya bisa makan siang, habis itu saya masih belum selesai untuk trading. Misalnya saya masih jam 1, masih mau trading nggak apa-apa lah gitu misalnya. Saya lewatin, itu sering banget teman-teman. Nanti saya sampai rumah itu jam 8 malam, mungkin sekitar jam 8, jam 9 malam, atau mungkin paling lambat jam 10 malam. Saya trading sampai market tutup, yaitu jam 4. 6 jam. Bayangkan teman-teman, sengoyo itu saya trading. Hasilnya apa? Buntung, habis. Karena semakin banyak teman-teman melihat candle, semakin teman-teman terus berpikir, semakin teman-teman gak bisa berpikir jernih teman-teman. Semakin tidak bisa berpikir jernih. Analisa teman-teman semakin butek teman-teman. Serius, saya gak bohong. Ini pengalaman pribadi saya. Saya tidak punya sesi, saya melakukan trading. Kalau misalnya saya ngomongin gak usah siangnya lah, saya ngomongin malamnya. Saya trading dari jam 8 malam atau jam 10 malam sampai market tutup. Berarti taruhlah 6 jam tanpa henti. Saya dulu tidur memang, saya orangnya tidur memang sedikit ya. Jadi kalau misalnya jam 4 saya pagi kerja lagi. Saya kalau misalnya pun siang istirahat saya trading lagi, malam gitu. Itu berulang terus dan akhirnya malah habis semuanya. Saldo bertahan di akun saya. Saldo $100 ya, saya ngomong saldo $100 bertahan di akun saya mungkin hanya 3 hari. Bisa profit? Yes, bisa. Waktu itu sempat profit kok,
sehari saya profit banyak, sempat saya bener-bener full time banget loh ya, 6 jam malam pas lagi waktu enak-enaknya gitu loh, waktu santai, tidak ada yang ganggu, trading santai terus 6 jam. Saya mendapatkan profit 100% pernah, tapi saya sering kehilangan modal saya. Saldo paling cepat saldo kehilangan saldo saya adalah dalam waktu 2 jam. Itu kondisi sudah market mau tutup, tapi saya malah loss, hilang saldo tabungan saya di account tersebut, sisa saldo saya deposit lagi, habis semua. 2 jam $200. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya trading itu tetap teman-teman harus memiliki time management. Teman-teman bisa lakukan, caranya adalah lakukan per sesi. Satu hari lakukan beberapa sesi. Dan setiap sesinya tidak boleh banyak-banyak atau tidak boleh berlama-lama trading. Teman-teman bisa teman-teman dari target, teman-teman punya target profit nih misalnya, punya target profit. Punya target profit 10%. Oke. Kalau misalnya teman-teman bekerja ya, teman-teman punya target profit 10% dari modal, teman-teman bisa lakukan itu saat istirahat kerja 1 jam. Oke, setengah jam, jebret. Lakukan itu. Berapapun yang dapatkan itu lakukan. Nanti malam lakukan lagi 1 jam, 2 jam, cukup. Setelah itu istirahat yang cukup. Besoknya lakukan lagi seperti itu. Bagilah menjadi 2 sesi atau 3 sesi. Misalnya teman-teman tidak bisa tidur malam, bisa tidur misalnya dini hari, itu teman-teman bisa lakukan 3 sesi berarti. Siang ketika istirahat kerja, sore ketika pulang kerja jam 8 sampai jam 9 misalnya stop, habis itu tengah malam nanti teman-teman lanjut lagi jam 12 sampai jam 1, jam 2, 3 sesi. Dari target berarti teman-teman dari target profit yang teman-teman punya 10%, kalau dibagi 3 berarti cuma 3, sekian persen satu sesinya. Dan itu tidak mungkin, dan itu hal yang sangat simpel untuk mengejar 3% itu teman-teman. Teman-teman hanya butuh open posisi beberapa kali. Kalau misal teman-teman open posisi 1% dari modal, teman-teman hanya butuh open posisi 2 sampai 3 kali. Bahkan 1 kali. 2 sampai 3, mungkin 4 kali lah misalnya. 4 atau 5 kali dalam satu sesi. Ya. Nih, oke. Sebagai penutup kesimpulannya, sudah punya target profit pertama, sudah punya stop loss. Sudah punya sesi-sesi trading. Sudah punya money management. Setelah itu sudah punya analisa yang akan dilakukan seperti apa nantinya. Oke, kita open IQ option. Oke, target di bayangannya sudah ada target 10%. Jebret. Hari ini target saya 10%, saya mau lakukan sebanyak 2 sesi. Oke, jangan. Hari ini saya punya target 10% dan saya akan lakukan ini 3 sesi. Oke. Sesi pertama langsung dibagi lagi tuh. Sesi pertama saya ambil 4%. Sesi kedua saya ambil 3%. Sesi ketiga saya ambil 3%. Total 10% ya. Berarti 10% target profit dalam 1 hari tercapai dalam 3 sesi. Ini target ya teman-teman ya. Langsung kita ngomongin stop loss. Oke, stop loss saya adalah sekian di hari ini. Kalau misalnya saya di sesi pertama saya sudah stop loss, saya sudah mencapai angka stop loss, saya harus berhenti dan saya tidak akan trading lagi. Oke, itu sudah terpatri di sini, sudah ada. Buka aplikasi IQ Option misalnya. Buka aplikasinya, lihat market. Oke, market uptrend, langsung ada indikator, misalnya menggunakan indikator, langsung klik indikator Bollinger misalnya, saya klik. Oke, sudah terpasang indikator. Saya mau lihat ini namanya saldo saya sekian. Saya mau open posisi sekian persen, 1% dari modal. Oke, target saya di sesi pertama ini adalah 4%, 1% dari modal. Oke, profit 1, jebret, profit 2, profit 3, profit 4, profit 5 kali open posisi misalnya. Oke, target terpenuhi, selesai 1 sesi, saya close, jebret. Pulang kerja,
Dak. Oke, saya mulai sesi kedua. Sesi pertama tadi sudah berhasil. Saya tidak menyentuh angka stop loss, saya sudah mencapai profit di sesi pertama. Sekarang saya akan mencapai 3% di sesi kedua. Open lagi. Oh, market sedang downtrend. Oke, pasang indikator Bollinger Band lagi, bla 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 bla. Lakukan analisa, set. Open posisi. Jebret. Profit. Jebret loss. Oke, lakukan money management, kompensasi misalnya. Set kompensasi. Oke, kompensasi masuk. Lakukan open posisi lagi. Jebret. Nggak sampai waktu 2 jam misalnya. Oke, tutup close. Oke, tengah malam. Saya mau lakukan sesi ketiga. Di sesi pertama saya sudah profit. Sesi kedua profit. Sesi ketiga saya akan lakukan. Oke. Saya money management seperti ini, saya akan mencapai 3% untuk sesi terakhir ini untuk mencapai target profit harian saya. Lakukan. Open posisi. Loss. Kompensasi. Loss lagi. Kompensasi lagi misalnya. Masuk. Oke. Open posisi lagi. Profit. Oke. Tercapai. Cukup. Selesai. Sampai target profit. Cukup. Selesai. Padahal masih ada waktu. Misalnya itu cuma terjadi setengah jam karena momen lagi banyak. Misalnya. Cukup. Selesai. Teman-teman trading berapa lama jadinya? Siang setengah jam. Malam misalnya 1 jam atau setengah jam. Tengah malam 1 jam misalnya. Total 1,5 2 jam. 2 jam teman-teman trading. Teman-teman bisa mendapatkan target profit teman-teman. Dan teman-teman bisa istirahat di sela-sela sesi trading. Sesi 1 ke sesi 2 sangat jauh, ada teman-teman memang ada kerja di situ. Setelahnya bisa pulang, bisa istirahat dulu. Sesi kedua. Istirahat, setelah sesi 2 selesai, istirahat lagi, ada sesi ketiga. Banyak waktu istirahat teman-teman. Dibandingkan teman-teman melakukan yang namanya melihat layar, hanya melihat trading, melihat market, pusing. Nah, itu akan overtrade, malah loss, stres. Nah, teman-teman. Emosi akan terjaga ketika itu karena kita tidak selalu melihat market, dan ketika loss pun kita sudah punya money management, emosinya akan terjaga. Nah, itu ketika teman-teman bisa melaksanakan dasar-dasar itu, tadi tips itu adalah mungkin tips dasar sebenarnya teman-teman. Tapi yang sering memang hal dasar itu sering dilupakan, termasuk kepada saya pribadi. Itu bisa membuat teman-teman menjadi profit konsisten teman-teman. Dan bahkan teman-teman bisa menaikkan yang namanya target profit teman-teman. Nah, itu ketemu masalah target money management itu udah kembali lagi ke teman-teman sendiri. Itu sudah bisa, itu kalau misalnya teman-teman bisa menerapkan itu, teman-teman bisa profit konsisten pasti. Dan ketika sudah profit konsisten, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada biasanya. Bahkan lebih banyak, bahkan sangat banyak nantinya mungkin. Oke. Sekian dari video ini karena mungkin sudah cukup banyak yang disampaikan. Dan terakhir, sebelum saya tutup, saya mengingatkan lagi, gunakanlah uang bebas dalam bertrading karena trading itu adalah penuh risiko. Oke. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tunggu video saya selanjutnya. Salam.